mau datang kek, mau nggak datang kek, tapi yang pasti harus datang. Mau hari ini nggak datang, mau besok kek, mau hari Rabu kek, sampai mau hari Rabu kek, yang pasti wajib datang ya. Kalau dijemput, ya bukan urusanku juga, yang repot kan Pak Polisi, yang malu kan dia. Enak syukurannya. Damainya hidupku guys. Mengenangmu menyesatkan jiwa, dan ku bukan luka. Iya. FS berarti Ani sukses ya, iya. Ya, banget ya. Ani sukses, betul itu. Aku itu guys. Kita kalau misalnya ngelihat musuh itu atau lawan kita, jangan juga merendahkan saudaranya. No, dia punya duit, dia punya aset gitu ya. Tapi nanti ada jurusita guys. Tunggu ya Fit. Ini juga gue lagi urus nih ya. Lu punya hutang sama Cirina, lu punya hutang sama sama Dina Candy, lu punya hutang sama orang-orang mandor-mandor lu. Hah? Ya kan? Tunggu Fit. Ya. Kenapa Shy? Kecewa ya. Hari ini ternyata targetnya meleset. Kecewa begitu berat ya Shy. Sudah bermimpi bahwa Anikmir akan ditindak hina, tapi kecewa berat ya. Kisah lagi ngopi dulu ya. Susah sayang, nggak segampang itu sayang, nggak segampang itu. Ada yang sok tenang tapi tidak tenang. Ada yang sok happy tapi tidak happy. Pos. Syukurin. Ternyata say heboh, sibuk. Teks sana, teks sini, lari sana, lari sini, hubungi sana, hubungi sini, bisak sana, bisak sini, supaya seorang Nikmir masuk say. Aduh, segitunya pos pengumben, pura-pura bangga dengan nama Nepos, padahal tersiksa. Dan sekarang jualan say. Hah? Nepos jualan? Emang dia artis? Emang sudah jadi artis? Ternyata tujuannya adalah untuk menjadi Ertong. Dan sekarang jualan. Jualan apa? Jualan punya orang, di aku punya sendiri. Jualan punya orang, dimahalin. Ternyata mapir juga say, Nepos say. Jangan mau beli, ambil kesempatan. Pantes ya berteman-teman baik sama para Ertong. Ternyata mau jualan, udah lama mau jualannya ternyata say. Baru kesampean sekarang deh jualannya. Udah lama, udah lambret. Dulu aja ikut jualan diketawain. Sekarang ada kena batunya, jualan baju. Entar lagi jualan apa? Jualan CD, jualan BH dengan merek Nepos, pos. Sedih nggak jadi Ertong juga. Capek mau jadi Ertong, ketuaan say. FS akan menjalani proses BAP dan seharusnya dijadwalkan hari ini. Tapi berdasarkan apa yang saya lihat, sepertinya pihak FS tidak akan ke Polres Jakarta Selatan untuk menjalani proses BAP. Lagian kata FS, saya kan tidak mendapatkan surat panggilan. Jadi untuk apa? Dan FS juga menyangkal bahwa apa yang diucapkan itu ditujukan kepada Nikita Mirzani. Jadi kita tunggu saja ya. Akankah FS lolos dari proses hukum ancaman 5 tahun? Nah, kita tunggu apakah FS terbukti bersalah atau tidak. Halo Panda, akhirnya kamu jadi artis ya. Kamis dan Jumat jangan lupa datang ke Polda Metro Jaya. Ukuran baju Shopee-nya apa? Mau diperiksa? Sesuai janji Panda mau bongkarkan rahasia SS Skin. Jadi hari ini itu dijadwalkan bagi Panda untuk ke Polda Metro Jaya dalam rangka menjalani pemeriksaan atas laporan Doktif. Halo ular, maksudnya mungkin Selosokia ya. Panda sudah diajarin ngomong belum? Kata Panda kemarin kalau sampai di Penjerong mau buka semua SS Skin. Dan menurut kabar yang beredar, Selosokia juga hari ini dijadwalkan
untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya atas laporan dari Doktif. Nah, di sini membuat kita semakin bertanya-tanya, yang duluan pakai baju Shopee siapa? Kalau sebelumnya Nikita Mirzani yang sudah menjadi tersangka dan Nikita Mirzani mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya karena tidak mendapatkan surat panggilan sebagai tersangka. Yang kedua, Fitri Sahulteru yang seharusnya dijadwalkan hari ini untuk menjalani proses BAP, tapi sepertinya Ibu Fitri juga mangkir dari panggilan karena kata Fitri Sahulteru belum mendapatkan surat panggilan apapun. Jadi masing-masing pihak berkilah nih ya, bahwa mereka belum mendapatkan surat panggilan. Kemudian ada Panda dan juga Selesukia yang dijadwalkan untuk menjalani proses BAP hari ini atas laporan dari Doktif. Mereka sepertinya berlomba-lomba gitu ya untuk menghadap ke kantor kepolisian. Nah, pertanyaannya, kira-kira di antara mereka siapakah yang duluan pakai baju Shopee? Atau keempat-empatnya ini tidak terbukti bersalah atas kasus yang mereka hadapi? Kemudian ada seorang advokat dan sedang membahas kasus dari Nikita Mirzani. Yang pertama, status tersangka NM bisa dibatalkan di Polda Metro Jaya jika terdapat alasan hukum yang kuat, antara lain SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Jika ditemukan bahwa kasus tersebut bukan tindak pidana atau ada alasan hukum lain, maka penyidik dapat menghentikan penyidikan dan status tersangka otomatis gugur. Jika ditemukan bahwa kasus tersebut bukan tindak pidana atau mungkin ada alasan hukum lainnya, maka penyidik dapat menghentikan penyidikan dan status tersangka dari NM otomatis gugur. Yang kedua yang menarik nih, jika NM hanya menyebut nominal uang tanpa paksaan atau ancaman dan Dr. G dengan kesadaran sendiri mentransfer uang, maka sulit dikategorikan sebagai tindakan pidana. Contohnya, tindakan NM berkata, kamu harus transfer sekian atau saya akan melaporkan atau melakukan sesuatu. Itu memeras, dan jika transfer dilakukan atas kesepakatan atau pemahaman bersama, misalnya sebagai bentuk tanggung jawab atas suatu kesalahan, maka itu bisa dianggap sebagai transaksi biasa, bukan tindak pidana. Menurut kalian gimana guys? Apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani termasuk dalam tindakan paksaan atau pemerasan atau tidak?